Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu lagi dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, video pembelajaran pada saluran ini akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas 12 dengan tema dakwah Islam di Nusantara, yaitu bagian yang pertama, masuknya Islam di Nusantara. Bagaimana Islam itu masuk di Nusantara? Inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, para siswa sekalian, sebelum kita mulai belajar, ayo kita membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 213. Mari ikuti bacaan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, ini ayat yang kedua yang akan kita baca. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Nah, para siswa sekalian, sebelum datangnya Islam, agama yang dianut masyarakat Nusantara diantaranya animisme, kemudian dinamisme, kemudian Hindu dan Buddha. Bahkan sebelum datangnya Islam, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan besar, kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan-kerajaan Buddha. Nah, masuknya Islam ke Nusantara ini melalui dua cara, apa saja? Dua jalur. Yang pertama adalah jalur utara. Ini melewati rute Arab, ya, Mekah, Madinah, ya, kemudian ke Damaskus, selanjutnya Baghdad, kemudian Gujarat, pantai barat India, kemudian ke Sri Lanka, akhirnya sampai ke Nusantara. Ini yang melalui jalur utara. Nah, sedangkan yang melalui jalur yang kedua adalah jalur selatan. Ini dari Arab, ya, Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman. Nah, kalau yang utara tadi ke Damaskus, kalau ini ke Yaman, setelah Yaman kemudian ke Gujarat, Sri Lanka, akhirnya sampai ke Nusantara. Nah, inilah dua jalur masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Nah, daerah yang pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, seperti yang kalian lihat pada panah itu, ya. Nah,
karena ini merupakan pintu awal ya, pintu awal dari masuknya Islam di Indonesia sesuai dengan jalur yang tadi. Nah, karena sesuai jalur yang tadi, maka Pulau Sumatera terlebih dahulu ya, tepatnya di bagian utara ya, di bagian utaranya. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa Islam ini bisa tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok Nusantara ya. Ya, seperti yang dilihat tadi bahwa Islam itu masuknya melalui pantai Sumatera bagian utara ya. Kalau sekarang ini Provinsi Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam. Nah, mengapa bisa cepat tersebar ke seluruh pelosok Nusantara? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama, adanya dorongan atau kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah ya, khususnya para ulama untuk berdakwah. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah an Abdullah ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah olehmu apa-apa yang berasal daripadaku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah yang mendorong seorang muslim atau muslimah untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam walaupun mereka hanya mengetahui satu ayat saja. Nah, ini faktor yang pertama yang menyebabkan Islam itu bisa tersebar dengan cepat di pelosok Nusantara. Nah, yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus. Nah, ini di dalam Al-Quran tadi ya, dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. An-Nahl ayat 125. Nah, melalui ayat ini ya, ini membuat para juru dakwah itu berdakwah dengan terus-menerus ya, dengan terus-menerus menggunakan hikmah ya, menggunakan nasihat-nasihat yang baik ya. Nah, inilah yang menjadi dorongan sehingga mereka konsisten dalam berdakwah. Nah, faktor kedua inilah yang menyebabkan bagaimana Islam bisa menyebar dengan cepat di Nusantara. Nah, kita akan lanjut yang ketiga. Nah, kenapa Islam itu bisa menyebar dengan cepat? Karena syarat masuk Islam ini sangat mudah ya. Apa syaratnya? Apakah harus punya uang, harus punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan? Nah, ternyata tidak. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya dengan dua kalimat syahadat ini, ketika dilafalkan, maka seseorang sudah dianggap masuk Islam. Nah, ini faktor yang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat. Nah, mengapa Islam itu bisa diterima dengan cepat, bisa menyebar dengan cepat? Karena ajaran Islam mengajarkan persamaan hak dalam agama. Tidak ada sistem kasta, tidak ada diskriminasi. Nah, sehingga hal ini akan menarik simpati dari rakyat ya, terutama golongan lapisan bawah. Nah, jadi Islam itu egalitar ya, tidak mengenal adanya sistem kasta atau kedudukan yang berbeda-beda. Nah, di mata Allah semua manusia itu sama ya, tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya saja. Nah, inilah persamaan hak ini salah satu yang menjadi faktor penarik ya, faktor penarik bagi masyarakat untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kelima, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka. Nah, ketika Islam itu disebarkan, kemudian ada raja yang memeluk agama Islam. Nah, ketika raja itu berhasil atau sudah memeluk agama Islam, kemudian raja ini juga berperan aktif
untuk melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah. Nah, inilah faktor yang terbesar ya yang mendorong kenapa Islam itu bisa tersebar dengan cepat di wilayah Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu yang berkuasa adalah raja di berbagai wilayah ya dengan sistem kerajaan. Maka ketika sang pemimpin memeluk agama Islam, rakyatnya pun ikut untuk memeluk agama Islam. Apalagi raja-raja ini juga aktif dalam berdakwah. Nah, inilah 5 faktor mengapa Islam itu bisa tersebar dengan cepat di seluruh wilayah Nusantara. Nah, para siswa sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jika kalian merasakan bahwa video pembelajaran ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.